Perkenalkan, nama saya adalah Davi Ahmad Zilal dan saya dari kelas 12 MIPA 4 dan saya di sini akan menjelaskan tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Saya akan menjelaskan itu jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Akun perantara di antara lain yaitu antara penjualan, pembelian, pendapatan, beban prive. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode setelah penyusunan lab tanpa bukti transaksi. Dan di sini adalah sumber datanya itu dari kertas kerja. Di sini bentar. Apa sih? Laporan keuangan. Labku. Tahu kan dia yang bikin kan? Iya ya. Ani jangan bodoh. Diam. Lap, cepat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Ahmad Zilal. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang oleh Davi Ahmad Zilal 12 MIPA 4. Jurnal penutup yaitu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Akun perantara yaitu di antara lain penjualan, pembelian, pendapatan, beban, dan juga prive. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode setelah penyusunan laporan keuangan tanpa bukti transaksi. Sumber data ini juga didapatkan dari kertas kerja. Nah, di sini akun yang perlu ditutup yaitu antara lain menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit. Ikhtisar laba rugi di kredit. Menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban dengan cara ikhtisar laba rugi di kredit. Seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit. Menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal apabila laba ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Rugi begitupun sebaliknya. Menutup akun pref dengan akun tandingan modal, yaitu modal di debit dan pref di kredit. Dan berikut adalah contohnya. Saya sudah menyediakan ada itu kertas kerja dan juga jurnal penutup. Karena pada kertas kerja pada sebelah kiri tidak ada prive, maka tidak perlu menutup prive-nya. Yang pertama yaitu menutup beban untuk menutup akun beban. Seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi kita pindahkan ke sisi debit, yaitu penjualan dan retur debit. Yang kedua yaitu untuk menutup beban. Nah, pada beban seluruh akun kredit kita pindahkan ke debit, seperti jurnal penutup terdiri dari retur yang juga seperti pembelian, beban sewa, beban iklan, gaji, beban perlengkapan, dan beban asuransi. Nah, yang ketiga yaitu untuk menutup laba, yaitu ikhtisar laba rugi di kredit dan modal di kredit. Setelah kita membuat jurnal penutup pada kertas kerja, kita tambahkan satu lagi yaitu neraca saldo setelah penutup. Nah, jadi tinggal ditambahin aja nih antara neraca saldo disesuaikan dan juga penutup. Nah, setelah jurnal penutupnya ditambahkan, yaitu kita tambahkan juga neraca saldo setelah neraca saldo setelah penutup. Nah, nanti neraca saldonya disesuaikan aja sama jurnal penutupnya, gitu guys. Nah, ini adalah bentuk berikut neraca saldonya. Kita buat saja, kas di debit 23.243.000, asuransi di Barang Muka 1.100.000, piutang dagang 3.200.000, persediaan barang dagang 4 juta, perlengkapan 1 juta, sewa di Barang Muka 1.100.000, peralatan 6.500.000, akumulasi menginap peralatan 1.650.000, utang dagang 4.800.000, utang gaji 2 juta, utang bank 5 juta, modal non-nakaf 26.693.000, sehingga didapatkan balance yaitu antara debit dan kredit 40.143.000. Nah, yang kedua yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi. Sumber data jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dibalik. Beban dibayar di muka dicatat metode beban. Pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan. Beban yang belum dibayar dan juga pendapatan yang masih harus diterima.
Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian. Nah, di sini nih yang kita masukkan ke jurnal pembalik adalah yang hanya di garis, yang hanya ada ditebalkan saja. Beban gaji, utang gaji, sewa dia bayar muka, dan beban sewa. Hanya yang ditebalkan saja kita masukkan ke jurnal pembalik. Yang diboldkan saja yang ditebalin. Nah, jadi kita masukin aja nih tinggal jurnal pembaliknya. Dapat utang gaji terletak di debit 2 juta. Beban gaji kita letakkan di kredit 2 juta. Beban sewa 1.100.000 di debit, sewa dia bayar muka, di kredit 1.100.000. Sehingga didapatkan 3.100.000. Nah, pada jurnal pembalik tadi sama aja tadi. Kita tambahkan saja dengan jurnal penutup tadi sehingga menghasilkan neraca saldo setelah pembalik. Jadi intinya tidak beda jauh lah antara keduanya, antara jurnal penutup dan juga jurnal pembalik. Namun yang membuat bedanya di sini adalah jurnal penutup dan pembalik adalah kalau jurnal penutup buku besar setelah penutup, kalau jurnal pembalik buku besar setelah pembalik. Sama seperti jurnal pembalik, jurnal penutup tadi kita buat juga sini neraca saldonya seperti ini. Kas 23.243.000, asuransi dibayar muka 1.100.000, persediaan barang dagang 4 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan 6.500.000, akumulasi penyusunan peralatan 1.650.000, utang dagang 4.800.000, sama utang bank yaitu 5 juta, modal nona kafan 6.653.000, beban gaji 2 juta, dan beban sewa 1.100.000. Sehingga didapatkan balance-nya juga sama seperti tadi 40.143.000 antara debit dan kredit. Demikian hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.